Pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini ditutup melemah dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, apa yang memberatkan kinerja indeks harga saham gabungan sehingga ditutup melemah padahal kalau kita lihat indeks utama kawasan Asia bergerak menguat? Jessica. Ya, Mercy dan pemirsa, indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini didominasi pelemahan dan pada penutupan hari ini IHSG kembali turun ke level 6.900-an, tepatnya di level 6.987 dengan pelemahannya 0,4%. Trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 13 triliun. Mercy, kalau kita melihat pergerakan IHSG memang berbeda dengan pergerakan bursa regional. Hal ini disebabkan adanya pelemahan pada beberapa emiten. Yang pertama ada GoTo yang turun 6,82%, kemudian Bukalapak turunnya 6,57% dan juga Elang Mahkota yang turunnya 6,27%. Dan itulah yang menyebabkan pergerakan IHSG melemah di tengah penguatan bursa regional. Kemudian di satu sisi pergerakan IHSG juga secara fundamental masih dipengaruhi beberapa sentimen. Yang pertama, pada pekan lalu ada rilis dari Amerika Serikat. Ini terkait dengan laporan data pekerjaan di bulan Oktober ternyata mencapai 263.000 tambahan pekerjaan untuk non-farm payroll-nya. Sedangkan targetnya sebetulnya ada di level 200.000 tenaga kerja. Kemudian di satu sisi sebetulnya pergerakan IHSG juga dipengaruhi para investor yang saat ini wait and see, dan pekan ini merupakan pekan tenang bagi para investor karena pada pekan depan, maksud kami pada tanggal 13 dan juga tanggal 14 Desember ini akan diumumkan oleh The Fed berapa besar kenaikan suku bunga acuan pada bulan Desember. Sebelumnya memang analis sudah memprediksi kalau ada kenaikan suku bunga acuan bulan Desember sebesar 50 basis point. Namun ini akan dipastikan kembali pada pekan depan dan inilah yang menjadi sentimen bagi para investor. Kemudian di satu sisi pergerakan IHSG juga masih wait and see karena pada hari ini, tepatnya nanti malam, akan ada rilis terkait dengan PMI manufaktur di Amerika Serikat. Kemudian di satu sisi pada hari Jumat pekan ini juga akan ada data inflasi harga produsen di Amerika Serikat. Dan kedua data ini sebetulnya masih ditunggu oleh para investor karena ini akan menjadi indikator bagaimana langkah The Fed ke depannya untuk bulan Desember ini dan juga di awal tahun 2023. Dan Mercy, betul sekali untuk pergerakan bursa regional sore ini bergerak menguat. Kita pantau bersama untuk Nikkei menguatnya 0,15%. Kemudian ada Hang Seng yang menguat 4,21% dan juga Straits Times yang naik 0,46%. Untuk pergerakan bursa regional memang kompak berada di teritori positif. Hal ini disebabkan Tiongkok memiliki kebijakan pelonggaran pada pengujian virus di beberapa kota. Dan ini membuat para investor berharap ke depannya akan ada pelonggaran dari zero COVID itu sendiri. Maka dari itu melihat sentimen tadi dengan berbagai wait and see pada data perekonomian, IHSG besok masih ada potensi penurunan. Mercy, setidaknya pergerakan IHSG besok akan ada di range 6.960 hingga di 7.090. Mercy. Ya, Jessica, bagaimana dengan kondisi nilai tukar rupiah saat penutupan perdagangan dan juga harga-harga komoditas terutama minyak mentah dunia? Mercy dan pemirsa, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah sebetulnya sepanjang hari ini didominasi penguatan. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada indeks dolar. Namun pada penutupan perdagangan saat ini memang nilai tukar rupiah terpantau melemah 0,1% di level 15.450. Untuk pelemahan pada nilai tukar rupiah memang ini disebabkan adanya potensi kenaikan suku bunga acuan karena melihat beberapa data dari Amerika Serikat ditambah investor yang masih wait and see pada data di Amerika Serikat yang akan dirilis pada pekan ini. Maka dari itu untuk pergerakan nilai tukar rupiah diprediksi masih ada potensi penguatan untuk esok hari, Mercy, di level 15.350 hingga 15.500. Untuk pergerakan harga komoditas, sentimen yang sama juga masih mempengaruhi pergerakan harga emas terutama spot gold yang mana pada sore hari ini berhasil menguat 0,1% di level $1.811 per troy ounce-nya. Kemudian di satu sisi kami juga memantau pergerakan emas antam di dalam negeri yang terpantau menguat dan saat ini posisinya di level Rp999.000 per gramnya. Memang untuk pergerakan emas antam sendiri, analis memprediksi untuk pekan ini saja, Mercy, akan ada potensi hingga mencapai 1,1 juta per gramnya. Hal ini karena melihat bagaimana adanya potensi di bulan Desember ini ada kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis point dan kami juga memantau pada hari ini yield obligasi Amerika Serikat untuk tenor 10 tahun posisinya berada di level 3,5%.
Kemudian kami juga memantau pergerakan harga minyak mentah dunia, Mercy. Yang pertama untuk WTI menguat 0,44%, posisinya di level 80,33 dolar per barrelnya. Sedangkan untuk Brent naiknya 0,43% di level 85,94 dolar per barrelnya. Mercy, kalau kita melihat pergerakan harga minyak mentah dunia sejak pekan lalu hingga saat ini, penguatannya sudah lebih dari 3%. Hal ini disebabkan dua sentimen. Yang pertama, ini terkait dengan OPEC Plus yang memutuskan tetap mempertahankan target pemangkasan produksi minyak mentah dunia sebesar 2 juta barrel, atau ini bisa kita lihat untuk produksinya sekitar 2% produksi dunia. Sedangkan di satu sisi, Mercy, memang ini juga berkaitan dengan pada pekan lalu, tepatnya pada hari Jumat, anggota negara-negara G7 ini sepakat untuk menyetujui batas harga 60 dolar per barrelnya untuk minyak mentah lintas laut Rusia, yang mana ini sebagai langkah untuk menghilangkan pendapatan dari Kremlin itu sendiri. Namun di satu sisi ini juga merupakan upaya agar minyak mentah Rusia ini tetap bisa mengalir ke pasar minyak mentah secara global. Dan inilah yang menyebabkan pergerakan harga minyak mentah dunia sejak hari Jumat lalu hingga saat ini posisinya sudah menguat sangat signifikan. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda, Mercy. Terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas.